wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Habibah, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perlindungan konsumen pada materi sikap dan perilaku konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen. Konsumen adalah, menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing Principle of Marketing, adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, ada sikap. Sikap adalah kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu objek, baik disenangi maupun tidak disenangi, secara konsisten. Sikap juga mempunyai arti sebagai salah satu yang paling penting yang digunakan pemasar untuk memahami konsumen, karena sikap dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu atau menarik konsumen dari perilaku konsumen. Jadi sikap itu merupakan seperti testimoni dari suatu produk seperti itu. Sikap juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada fungsi utilitarian, yaitu fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Dari sini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk dasar atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan. Yang kedua, ada fungsi ekspresi nilai, yaitu konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Yang ketiga, ada fungsi mempertahankan ego, yaitu sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal dengan membentuk fungsi mempertahankan ego. Yang keempat, ada fungsi pengetahuan, yaitu sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan ini juga dapat membantu konsumen mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam memilah-milih informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya. Sikap juga mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama, komponen kognitif, yaitu kepercayaan terhadap merek produk. Yang kedua, ada komponen afektif, yaitu evaluasi merek. Yang ketiga, ada komponen konotatif, yaitu maksud untuk membeli. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck adalah perilaku mencari, membeli dan menggunakan produk, jasa atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Pada dasarnya, perilaku konsumen merupakan tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk atau barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pengukuran sikap konsumen bagi pemasar merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap pemasar, dapat mengidentifikasikan segmen manfaat, mengembangkan produk baru, dan memformulasikan strategi promosional. Mengukur sikap konsumen dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kelompok konsumen sasaran yang sebelumnya telah diidentifikasi. Dalam hal pemasaran, peran sikap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan strategi promosi. Seperti zaman sekarang kan banyak media sosial, jadi kalau orang yang punya produk bisa melakukan endorse atau paid promote kepada influencer yang mempunyai banyak pengikut. Jadi produk itu lebih dikenal luas oleh masyarakat. Yang keempat, ada hubungan sikap sebagai perilaku. Menurut James of Roger de Blackwell,
Paul W. dan Miniat terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama, peranan lingkungan atau pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Yang kedua, perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan dan pengetahuan sikap kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang ketiga, ada proses psikologis, terdiri dari pengelolaan informasi, pembelajaran, dan perubahan sikap perilaku. Jadi perilaku konsumen ini sangat dibutuhkan bagi semua orang yang mempunyai produk. Jadi untuk mengetahui bagaimana pasar yang bisa diterjuni untuk memasarkan, terdapat 5 cara penting untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, ada sumber daya konsumen, yaitu setiap orang membawa 3 sumber daya alam setiap pengambilan keputusan, yaitu yang pertama waktu, yang kedua uang, dan yang ketiga adalah perhatian atau penerimaan informasi dan kemampuan dalam pengelolaan. Umumnya terdapat keterbatasan yang jelas pada kesediaan masing-masing sehingga memerlukan semacam alokasi yang cermat. Yang kedua, ada motivasi dan keterlibatan, yaitu psikolog dan pemasar bersama-sama selalu berkepentingan untuk menjelaskan apa yang terjadi bila ada perilaku yang diarahkan pada tujuan diberi energi dan diaktifkan. Yang ketiga, yaitu pengetahuan. Pengetahuan hasil belajar dapat didefinisikan secara sederhana sebagai informasi yang disimpan dalam ingatan. Yang keempat, ada sikap, yaitu sikap sebagai suatu evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang merespon dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif yang berikat. Yang kelima, ada kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Kepribadian memiliki makna sebagai penelitian kepribadian selalu penting dalam psikologi klinis. Tetapi sebuah konsep yang menarik diperkenalkan oleh Pierre Martinez pada tahun 1950 ketika ia mengajukan hipotesis bahwa produk juga mempunyai kepribadian citra menarik atau merek. Yang kedua, ada gaya hidup, yaitu barang hasil terbesar dari era penelitian. Kepribadian adalah perluasan fokus untuk mencakup gaya hidup dan pola-pola yang digunakan untuk menghabiskan waktu serta uang. Yang ketiga, ada demografi, yaitu di mana sasarannya mendeskripsikan pasar konsumen dalam istilah seperti usia, pendapatan, dan pendidikan. Lalu memprediksikan perilaku konsumen dengan sikap. Suatu persoalan yang sering membingungkan para pemasar adalah ketika sikap tidak bisa dipadukan dasar untuk memproduksi perilaku. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sikap mempengaruhi perilaku. Yang pertama, ada keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian. Sikap memungkinkan untuk memprediksi perilaku dalam tingkat keterlibatan yang tinggi. Yang kedua, ada pengukuran sikap. Pengukuran sikap sebenarnya dapat diandalkan dan selisih pertanyaan-pertanyaan tentang sikap konsumen seharusnya lebih spesifik. Jika konsumen ingin membeli sebuah produk mobil Toyota Kijang 6 bulan yang akan datang, maka pengukuran sikap dan hubungannya dengan perilaku harus melibatkan pengaturan waktu. Rentang waktu yang lebih lama antara pengukuran sikap dan waktu untuk berperilaku 6 bulan misalnya akan mempengaruhi atau mempunyai hubungan yang kurang kuat. Yang ketiga, ada pengaruh orang lain.
Keinginan orang lain terhadap pembelian dan juga motivasi konsumen untuk menuruti keinginan-keinginan itu juga mempengaruhi kemampuan sikap memprediksi perilaku. Yang keempat, ada faktor situasional. Faktor situasional seperti liburan, kekurangan waktu, sakit, dan hal-hal yang lain mungkin menghalangi dan menyebabkan sikap tidak dapat memprediksi perilaku waktu yang lebih baik. Yang kelima, ada pengaruh merek lain. Walaupun sikap terhadap suatu merek cukup tinggi, tapi jika sikap terhadap merek lain lebih tinggi, maka merek yang lain itu lebih mungkin untuk dibeli karena testimonialnya lebih unggul dari produk yang lainnya. Karena model sikap terhadap suatu objek gagal pemasukan sikap terhadap objek lain secara baik. Hal ini akan menjadi masalah untuk memprediksi perilaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.